Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu guru hebat, pada kesempatan kali ini kami berupaya untuk memberikan penjelasan terkait dengan understanding by design, yang dimana pastinya Bapak dan Ibu sekalian mempelajari dan berusaha untuk memahami bagaimana pelaksanaan dari understanding by design ini. Nah, kita tahu arah dan tujuan kurikulum pendidikan akan mengalami pergeseran dan perubahan seiring dengan dinamika perubahan sosial. Nah, ini disebabkan oleh beberapa faktor, pastinya faktor internal dan maupun faktor eksternal. Nah, karena sifatnya yang dinamis dalam menyikapi perubahan, maka kurikulum itu harus mutlak bersifat fleksibel dan futuristik. Nah, fleksibel itu yang dimaksudkan adalah gimana caranya suatu kurikulum itu harus lentur dan tidak kaku, terutama dalam pelaksanaannya. Jadi ketika Bapak Ibu guru membuat sebuah rancangan kurikulum untuk dilaksanakan, karena kita arahnya bimbingan dan konseling, maka bagaimana pelaksanaan layanan yang nantinya kita berikan itu jauh lebih mudah dipahami oleh peserta didik kita dan mudah terbaca oleh sivitas akademika yang lainnya. Mereka tahu bahwasanya ini yang akan kita laksanakan. Nah, gitu. Nah, kurikulum ini ya didesain untuk mencapai sebuah tujuan tertentu sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan tertentu. Misalnya, Bapak Ibu guru berada di tingkat SMA, maka disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di sana. Nah, meskipun demikian, dalam proses perkembangan kurikulum harus fleksibel. Futuristik adalah desain yang menggambarkan masa depan. Apa capaian dari dibuatnya sebuah kurikulum itu? Nah, pastinya kita mendesain mendesain sesuatu itu berdasarkan ada capaian yang harus kita capai. Nah, kemudian atas dasar apa pertimbangan yang kita lakukan itu dalam mengembangkan kurikulum? Nah, itu adalah salah satu tugas dari kita sebagai pendidik yang diberikan oleh pemerintah untuk mengatur mengembangkan pendidikan. Nah, untuk mengembangkan dari kurikulum ini banyak hal yang memang harus kita pertimbangkan dalam pengembangan kurikulum, mulai dari pemahaman teori dan konsep kurikulum. Nah, kemudian juga ada asas-asas kurikulum. Apa asas-asas yang memang mengatur dalam perancangan sebuah kurikulum. Nah, macam-macam model konsep kurikulum, anatomi dan desain kurikulum, landasan pengembangan kurikulum, dan hal lainnya yang berkaitan dengan proses pengembangan kurikulum. Kurikulum itu adalah suatu dimensi yang sangat penting dalam pendidikan. Hal ini dikarenakan dari pengertian kurikulum itu menjadi pedoman pelaksanaan pembelajaran. Nah, maka kalau kita di BK, kurikulum yang kita rancang itu menjadi landasan kita dalam melaksanakan pelayanan nantinya gitu. Nah, jadi kan kalau kita di BK tuh ada susunan yang memang dari need assessment terlebih dahulu menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, kemudian kita lanjutkan memasukkannya ke dalam sebuah program, kemudian kita rancang lagi metode apa yang pas, dan kita buat program tahunan, bulanan, mingguan, nah, seperti itu. Kemudian kita rancang ke dalam sebuah RPL, sehingga RPL itu memang dikatakan HOTS dan memang sesuai, ada tujuan atau capaian memang mengarah kepada C4 gitu. Nah, kemudian Bapak Ibu, pelaksanaan pelayanan ya dilaksanakan sebagai upaya untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Jadi dari apa yang sudah kita rencanakan, kita buat ke dalam RPL ya, itu adalah untuk pelaksanaannya yang kita laksanakan itu untuk mencapai apa yang sudah kita rancangkan sebelumnya. Seperti yang saya bilang, RPL yang kita buat ada tujuan di situ. Kalau di dalam tujuan yang kita buat terbaru ini mengarah pada CABD. C itu adalah kondisi apa saat ini yang memang dialami oleh peserta didik. Bagaimana kondisinya kan gitu. A-nya itu adalah audiens. Nah, siapa sasaran pelaksanaan layanan yang mau kita berikan?
Nah, kemudian B-nya itu behavior, tingkah laku apa yang dimunculkan setelah diberikan layanan, tingkah laku apa yang kita harapkan setelah peserta didik itu mendapatkan pelayanan yang kita berikan sesuai materinya, kan gitu. D-nya itu adalah the grade of success. Nah, bagaimana hasil akhir dari setelah peserta didik menerima pelayanan tersebut. Nah, dalam pengembangan kurikulum tentunya harus berpijak pada aliran-aliran filsafat tertentu. Nah, kalau analisis kelompok kami, ya, analisis kami dan juga memang sudah sangat banyak diketahui orang-orang bahwasanya untuk rancangan kurikulum terbaru ini yang mengarah pada merdeka belajar itu arahnya progresivisme. Nah, kenapa? Karena lebih mengarah pada kebebasan yang diberikan kepada si peserta didiknya. Nah, kemudian pengembangan kurikulum ya dipengaruhi juga beberapa faktor, yaitu seperti berpikir, sistem nilai. Nah, sistem nilai ini mengarah pada moral, keagamaan, politik, budaya, dan sosial. Nah, proses pengembangan kebutuhan peserta didik. Nah, kemudian juga di dalam pengembangan suatu kurikulum itu ada kemajuan teknologi untuk saat ini. Nah, sehingga faktor-faktor inilah yang menyebabkan adanya beberapa atau berbagai model kurikulum. Nah, model pengembangan kurikulum merupakan ulasan teoritis tentang suatu proses pengembangan kurikulum secara menyeluruh atau dapat pula mencakup salah satu komponen kurikulum. Nah, salah satunya itu adalah understanding by design. Nah, berbagai macam karakteristik peserta didik. Kita tahu di sekolah itu banyak banget banyak banget karakter-karakter yang berbeda dari setiap peserta didik. Rambut mereka sama hitam tapi perilakunya berbeda-beda. Ada perilaku yang sama tapi penyelesaian masalahnya berbeda pula. Nah, ada siswa yang terlihat mengerti dalam ketika kita memberikan pelayanan. Nah, ternyata dia tidak mengerti. Ada yang kita rasa siswa itu mengerti, ternyata siswanya tidak ngerti, kan gitu. Nah, hal ini sering dijumpai pada pelaksanaan layanan yang jenisnya klasikal. Nah, seperti layanan informasi, orientasi, kan gitu. Nah, namun juga tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu berdampak juga pada pelaksanaan layanan lainnya. Nah, pelayanan yang kita berikan seharusnya bukan hanya berfokus pada apa yang sudah terjadi atau understanding by accident. Nah, atau pemahaman berdasarkan kecelakaan, kan itu. Sudah ada masalahnya baru kita berikan pelayanan. Nah, itu hal yang salah Bapak Ibu. Tetapi seharusnya kita sudah bisa merancang sebuah tendensi apa yang bakal bisa kita cegah gitu. Nah, sesuai dengan fungsi BK. Fungsi BK ada fungsi pencegahan, pemahaman, pengembangan. Nah, kita arahnya BK, maka kita harus sesuaikan dengan itu. Nah, dalam mewujudkan pelayanan yang baik, maka apa yang kita berikan kepada peserta didik dalam pelayanan bukan hanya berbentuk hafalan atau textbook. Jadi kalau dulu mungkin kita bisa sharing Bapak Ibu, mungkin kalau dulu arah ketika kita memberikan layanan, maka materi yang kita berikan kepada siswa itu terlalu monoton. Misalkan gambarnya Word. Nah, mungkin Bapak Ibu juga sudah mempelajari terkait dengan model Azure. Nah, model Azure itu disarankan karena lebih mengarah pada penggunaan media atau pemilihan media yang tepat. Nah, misalkan dengan kreativitas yang bisa kita lakukan mengarah kepada teknologi, gitu. Jadi sehingga materi yang kita berikan kepada siswa jadi jauh lebih tertarik begitu. Nah, kita tahu sekarang ini zamannya mengarah pada hal-hal yang berbau dengan teknologi. Nah, sejauh ini ya, kerangka UBD di Indonesia cukup ideal sebab pada saat ini pemerintah menetapkan adanya kurikulum merdeka, yang mana kurikulum tersebut memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengeksplorasi, berkolaborasi, dan mengekspresikan pikiran-pikiran mereka. Nah, kurikulum UBD dapat menjadi jembatan dalam mencapai tujuan pembelajaran UBD sehingga dapat menghasilkan tujuan jangka pendek, jangka panjang yang lebih jelas melalui penilaian yang tepat dan proses pelayanan yang terarah. Nah, break design dalam understanding by design menjadi gagasan metode pengembangan kurikulum yang saat ini sedang dibicarakan para pendidikan di Indonesia.
atau yang dikenal dengan desain mundur. Nah, ini merupakan pendekatan yang sering digunakan oleh perancang instruksi yang efektif. Perancangan instruksi yang efektif. Nah, desain mundur ini atau break design, ya, backward design, pertama kali dilakukan adalah untuk menentukan tujuan yang ingin dicapai. Kemudian membuat perencanaan bagaimana untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, dari pengimplementasian, ya, backward design ini atau berpikir mundur ini, desain mundur ini, ya, kita di sekolah, BK di sekolah sedemikian penting awalnya harus membayangkan terlebih dahulu outputnya atau seperti apa tujuan yang mau kita capai gitu. Jadi kita sudah berpikir mundur dulu, apa yang memang dapat dilakukan, apa yang diagnosis. Misalnya si peserta didik itu terlihat dia pintar gitu, ada siswa yang pintar gitu. Nah, bukan berarti siswa pintar itu tidak mempunyai masalah. Kita bayangkan bahwasanya kepintaran yang saat ini dia punya, keaktifan yang saat ini dia punya bisa saja mengarah pada KST atau kehidupan efektif sehari-hari yang terganggu. Misalkan muncul sifat sombong, kemudian muncul tidak mau menerima pendapat orang lain. Nah, ini kan sebuah permasalahan. Nah, kita berdasarkan itu, maka diberikanlah sebuah pelayanan yang gimana caranya upaya yang kita berikan sama si peserta didik bisa menghandle atau mentendensikan hal tersebut gitu. Nah, Bapak Ibu, kita tahu ada beberapa model yang terdapat pada backward design, yaitu yang dikemukakan oleh Rapley Taylor, kemudian Hilda Taba, kemudian juga Olivia. Nah, kali ini kami bakal membahas terkait dengan perencanaan dari, ya, arah dan tujuan kurikulum. Oke. Nah, Bapak Ibu, pemahaman dalam UBD itu memiliki 6 aspek di dalamnya. Yang pertama menjelaskan, yang kedua menafsirkan, yang ketiga menerapkan, yang keempat melakukan perspektif, yang kelima adalah berempati, yang terakhir adalah pengetahuan diri. Nah, 6 aspek ini harus bisa tercapai dan menjadi output terakhir dalam pelaksanaan pelayanan yang kita berikan. Nah, kali ini kami berkesempatan untuk membahas poin kelima yang arahnya pada berempati. Nah, sebelum memulai ke situ, kita berarti berpikirnya kalau di dalam desain kurikulum ini, di dalam UBD ini ada capaian empati yang harus dimiliki oleh si peserta didik, kan gitu. Nah, maka sebelum kita mengetahui empati yang bagaimana, maka kita pahami terlebih dahulu konsep empati. Apa itu empati? Empati itu adalah kemampuan, ya, kemampuan seseorang untuk mengenal dan memahami emosi, pikiran serta sikap orang lain. Nah, empati merupakan kemampuan yang untuk merasakan keadaan emosional orang lain. Misalkan orang lagi sedih, orang lagi lagi cemas, maka kita sebagai orang yang memiliki empati, kita tahu bahwasanya dia sedang cemas gitu. Nah, kemudian merasa simpatik dalam mencoba menyelesaikan masalah dan mengambil perspektif orang lain. Nah, ada beberapa komponen dalam empati ini. Nah, komponen-komponen dalam empati ini tentunya menjadi indikator, ya, menjadi indikator kita untuk melihat apakah empati siswa itu sudah dimunculkan setelah diberikannya pelayanan, gitu. Nah, komponen apa saja? Komponen emosional. Komponen emosional ini berkaitan dengan pemahaman perasaan orang lain. Dia memahami perasaan orang lain, gitu. Misalkan seperti sedih, ketakutan, kecemasan orang lain, kebahagiaan orang lain. Nah, orang yang memiliki kemampuan ini, ya, peserta didik yang sudah memiliki kemampuan ini akan mudah tersentuh jiwanya, terdorong membantu orang lain bila melihat orang lain menderita. Nah, kita arahkan pada proses belajar siswa. Nah, ketika si siswa itu sudah memiliki empati dengan komponen emosional yang baik, maka ketika suatu kondisi, misalnya temannya itu tidak mengerti tentang pelajaran itu, sementara guru mengarahkan untuk segera dikumpul tugasnya, maka muncul kecemasan pada temannya tersebut.
Nah, teman yang lainnya yang memiliki rasa empati itu, maka dia membantu untuk penyelesaian dari tugas si peserta didik itu. Dalam kategori bukan mencontek ya, atau si siswa yang mengerjakan, tidak, tapi membantu dalam arti kata menjelaskan apa yang memang harus dikerjakan, bagaimana cara pengerjaannya gitu, seperti halnya diskusi. Nah, kalau seperti itu. Nah, kemudian ada komponen kognitif. Nah, komponen kognitif ini adalah yang berkaitan dengan kemampuan untuk memahami pikiran orang lain, pendapat atau gagasan orang lain. Nah, maksudnya adalah ketika temannya memberikan pendapat ketika proses pembelajaran, maka dia bisa memberikan dukungan bahwasanya apa yang disampaikan oleh orang lain itu dia pahami gitu. Bukan malah dia merasa kayak, apa sih yang kamu omongkan ini? Nah, dengan dengan gestur wajah yang tidak menyatakan tidak memahami apa yang disampaikan orang lain, gitu. Itu kan bukan bentuk empati gitu. Tapi ketika ada teman yang menyampaikan pendapatnya, dia memberikan feedback seperti menyatakan dengan, oh ya saya paham gitu, tapi tidak dengan ungkapan gitu, walaupun tidak dengan ungkapan. Nah, itu yang dimaksudkan kognitif. Ya, apa yang dia pahami dari yang disampaikan oleh temannya gitu, apa yang dia tangkap. Nah, kemudian lagi ada reflektif. Nah, cara yang paling mudah untuk dilatih pada tahap awalnya ya, bagian reflektif ini, mungkin peserta didik akan ada beberapa kata menyebutkan, wah, saya melihat kamu. Nah, jadi saya melihat kamu ini menyatakan bahwasanya itu adalah bentuk empati dia. Jawab. Misalnya, saya melihat kamu sedang kebingungan dalam belajar dalam mata pelajaran ini. Kamu nampaknya bingung, apa yang bisa saya bantu? Nah, itu. Atau saya melihat kamu tuh bingung, kamu nampaknya nggak mengerti ya. Nah, gitu. Itu tuh bentuk dari empati, tapi ada penggunaan nada, intonasi yang memang perlu dilatih juga pada peserta didik kan gitu. Nah, kemudian legitimasi. Nah, ini adalah kemampuan untuk meletakkan perasaan diri kita pada orang lain. Nah, hal ini sulit kecuali jika mempunyai suatu pengalaman yang serupa dan dalam situasi yang berbeda. Contohnya, ada temannya yang ketika belajar itu bukunya sudah sobek-sobek misalkan gitu, sementara ekonominya itu tidak mampu. Nah, mungkin ada teman kondisinya juga seperti itu, tapi saat itu temannya yang sama seperti dia itu sudah dikatakan sudah mampu gitu, sudah mampu orang tuanya membelikan bukunya gitu. Nah, jadi temannya itu saling memberikan motivasi bahwasanya belajar itu bukan hanya tentang bukunya gitu, tapi tentang apa yang kamu pahami. Nah, atau buku kamu yang jelek saat ini, maka apa yang disampaikan oleh guru kamu ingat terlebih dahulu. Nah, nanti di rumah ada catatan-catatan yang bisa kamu tulis gitu, misalkan gitu. Atau tidak boleh memaksa orang tua dengan kondisi-kondisi yang memang tidak ini gitu. Tapi dengan arti kata ada empati yang ditunjukkan itu adalah mengarahkan temannya itu untuk lebih giat belajarnya gitu. Nah, nextnya ada suportif. Nah, suportif ini adalah sugesti bahwa ya ada keadaan yang menyatakan bahwasanya ingin membantu dengan cara yang konstruktif. Atau contohnya tuh, saya akan di sini jika kamu ada pertanyaan atau membutuhkan bantuan saya, misalnya gitu. Jadi siswa itu ketika ada temannya yang bingung dalam belajar, dia bisa menyatakan itu, saya di sini kok, nggak usah takut, saya bantu kamu nanti, gitu. Atau mungkin Bapak Ibu tidak hanya di dalam peserta didik kita saja ya, di dalam PPG misalnya, di dalam banyak kebingungan ya, banyak kebingungan siswa misalnya, kebingungan mahasiswa PPG gitu, kecemasan tertinggal topik yang ada di LMS misalnya. Nah, peran kita sebagai teman ya, jika kita memang memiliki rasa empati kepada si teman kita yang cemas itu, kita bisa menyampaikan itu,
tenang, saya ada di sini, saya bakal bantu kamu buat menyelesaikan topik itu, kita bakal sharing gitu. Nah itu adalah bentuk empati yang bisa menenangkan orang lain. Nah itu poinnya gitu. Nah kemudian ada membangun pasangan. Nah ini maksudnya adalah bekerja sebagai tim untuk menyelesaikan masalah. Jadi ada masalah temannya. Nah ini mungkin kita dapati di konseling kelompok gitu ya. Di konseling kelompok, kalau di dalam bimbingan dan konseling kelompok ini sangat menguatkan hal yang berkaitan dengan empati, Bapak Ibu sekalian. Nah ini juga bisa menjadi poin yang kita lihat, apakah memang empati si peserta didik itu muncul ketika pelaksanaan itu. Nah, dari permasalahan yang disampaikan temannya, terus dia bisa bantu, dia mengerti, oh masalah kamu seperti ini gitu, menurut saya tuh gini. Nah itu udah bentuk dari empati si siswa itu yang terbina. Kemudian respek penuh. Ada ndak siswa itu yang terlihat seperti menyatakan penghormatan pada sebuah cara yang dilakukan dalam menghadapi situasi tertentu. Jadi kayak dia ngasih reward sama temannya gitu. Misalkan temannya ada yang sudah bisa jawab yang tadinya dia nggak bisa jawab, nah dia ngasih reward, wah hebat sekali kamu gitu. Nah, itu sudah reward, respect pada temannya gitu. Nah kemudian perhatian, menyatakan pengungkapan seperti misalkan secara verbal atau dengan bahasa lisan, atau demikian pengungkapan empatik tidak yang didukung oleh respon. Nah seperti itu. Dan juga perhatian ini mengarah pada nada suara. Nah jadi kita lihat siswa itu ketika memberikan empatinya juga dengan nada bagaimana dia menyampaikan kan gitu. Nah ada beberapa contoh lainnya yang disampaikan oleh tim kami ya, kelompok kami berkaitan dengan empati ini. Contoh dari empati ini yang bisa dilihat dari peserta didik, misalnya ada temannya yang sedang berduka cita karena ayahnya telah meninggal, maka ia turut memberikan ucapan berduka. Nah ini juga bentuk empati. Teman di kelasnya itu ada kemalangan misalnya gitu. Nah dia turut dalam memberikan empati, misalnya ikut merasakan apa yang dia rasakan dengan ungkapan bahwasanya dia juga berduka atas kepergian dari keluarga temannya tersebut. Nah kemudian ada juga contoh yang berkaitan dengan empati somatik. Nah orang yang memiliki ini dapat merasakan dan merespon secara fisik sesuatu yang dialami oleh orang lain. Misalnya ketika seseorang melihat temannya terlihat pusing karena sebuah masalah yang dihadapi, ia akan ikut merasa pusing. Pusing dalam arti kata dia menunjukkan bahwasannya dia juga khawatir dengan permasalahan yang dialami oleh temannya itu gitu. Nah kemudian orang dengan empati spiritual akan langsung bergerak untuk memberikan pertolongan ketika melihat orang lain tertimpa musibah. Nah ini halnya sama dengan ikut mendoakan. Nah jadi tiba-tiba ada mendengar kabar seperti itu dan langsung berdoa. Nah itu adalah bentuk empati juga. Nah terakhir, dalam kegiatan layanan klasikal ya, kita memberikan layanan klasikal, siswa diminta untuk tampil ke depan kelas untuk menyampaikan pendapatnya mengenai tema layanan yang sedang diberikan. Nah bukti siswa telah memahami suatu masalah belajar adalah siswa mampu berempati kepada teman yang sedang tampil di depan kelas. Sikap empati adalah dengan benar-benar mendengarkan, memperhatikan, serta merespon apa yang disampaikan teman yang sedang tampil di depan kelas. Nah hal tersebut dikarenakan siswa menyadari bahwasanya ketika ada orang lain yang sedang berbicara tetapi tidak diperhatikan dan tidak didengarkan, maka hal tersebut dapat merusak, menyakiti perasaan orang tersebut. Nah itu adalah bentuk dari empati yang bisa kita lihat Bapak Ibu. Apakah rancangan Understanding by Design kita tadi ya, dengan apa yang sudah kita rencanakan sebelumnya sudah tercapai atau belum? Sudah munculkah empati si peserta didik itu atau belum? Karena aspek ini menjadi salah satu pencapaian dari Understanding by Design ini. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin itu yang dapat hari ini kami sampaikan. Ya mudah-mudahan membantu Bapak Ibu sekalian dalam memahami perencanaan ya, hal yang berkaitan dengan perencanaan, pemahaman
dalam UBD ya, understanding by design. Ketemu lagi di channel selanjutnya Bapak Ibu. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.